Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nurjia Hasanah dan rekan saya bernama Jafar Sidi. Di sini kami akan mempresentasikan sekaligus menjelaskan materi yang berjudul The Effectual Logic of Expert Entrepreneurs. Di sini kami akan menjelaskan beberapa poin, yaitu yang pertama, bagaimana cara menjadi seorang bisnis yang profesional. Yang kedua, apa saja karakter dari seorang entrepreneur dalam berpikir. Yang ketiga, mengapa komitmen dalam bisnis itu penting. Yang keempat, seperti apa membuat perbedaan dalam kegiatan bisnis. Yang kelima, siapa yang harus kita tiru dan pelajari dalam berbisnis untuk menjadi ahli di bidangnya. Lalu yang keenam, apa saja tips untuk memulai bisnis di masa pandemi ini. Nah, untuk 3 poin pertama itu akan dijelaskan oleh saya sendiri. Sebagai pemula, sejauh kita bisa memprediksi masa depan, kita akan bisa mengendalikan semua itu. Namun, ketika kita sudah ahli, sejauh kita bisa mengontrol masa depan, kita tidak perlu melakukannya prediksi lagi. Baik teman-teman, poin pertama yaitu 4 tips how to become an expert entrepreneur. Dan prinsip yang pertama itu adalah start with your means, atau memulai dengan sarana kita. Maksudnya di sini apa? Jadi di sini dikategorikan menjadi 3. Yang pertama itu adalah siapa saya, yang kedua apa yang saya tahu, dan siapa yang saya kenal. Nah, yang pertama, siapa saya? Nah, siapa saya ini bagaimana cara kita mengetahui diri kita terlebih dahulu dari segi sifat, selera, dan kemampuan kita. Nah, setelah kita mengetahui hal itu, nah, yang saya tahu apa? Dari sini yang saya tahu itu dari prosesnya itu misalkan dari pendidikan dulu. Dari pendidikan kita akan menuai sebuah pelatihan atau mengikuti sebuah pelatihan, dan dari pendidikan dan pelatihan kita akan menemukan keahlian kita dan sebuah pengalaman, di mana sebuah pengalaman ini akan menjadi patokan dalam hal-hal yang akan kita lakukan ke depannya. Lalu siapa yang saya kenal? Siapa yang saya kenal di sini itu bisa dari teman-teman sosmed kita misalkan, atau yang profesional sekalipun. Jadi kita harus memiliki relasi, karena dengan relasi kita bisa lebih berkembang gitu kan. Dengan relasi kita lebih bisa saling sharing gitu, tentang hal-hal yang kita ingin tahu gitu. Prinsip yang kedua itu adalah set affordable loss, yang mana di sini kita udah terjun untuk menganalisis sebuah pasar, yang mana pada prosesnya di sini kita menilai dan mengukur kayak waktu, uang, dan sumber daya serta yang lainnya, sehingga dapat diatur dan diukur. Dan prinsip yang ketiga itu adalah memanfaatkan kontingensi. Maksudnya di sini adalah memanfaatkan sebuah peluang. Jadi seorang ahli itu mereka pasti akan memanfaatkan peluang yang ada. Ketika mereka sudah memplanning sesuatu sebelumnya, ketika ada peluang yang memang lebih efisien dan lebih bagus, seorang ahli mereka akan melakukan atau mereka akan langsung menerobos peluang itu tanpa memikirkan planning yang telah mereka planning. Tapi karena misalkan peluang itu bagus banget, ya mereka pasti bakal terjal gitu, pasti mereka bakal ambil gitu. Jadi mereka nggak akan menyia-nyiakan sebuah peluang. Oke, prinsip yang terakhir itu adalah membentuk kemitraan. Nah, di sini sesuatu hal yang efektif, dan kita tuh harus memfokuskan terhadap kemitraan kita atau membangun kemitraan ya pada dasarnya, daripada mengalahkan seorang pesaing. Karena analisis kompetitif kita mengalahkan pesaing itu menurut saya pun itu sangat kecil ya. Jadi lebih baik kita mendekatkan kepada pelanggan-pelanggan dan membuat membuat pasar-pasar yang lain gitu. Lebih efektif banget. Intinya kita di sini harus berfokus terhadap kemitraan kita, yang mana dengan hubungan kita yang baik dengan rekan kerja,
dengan pelanggan kita tanpa memikirkan pesaing, itu malah akan menjadi sesuatu hal yang mulus atau usaha yang mulus ya teman-teman, yang lebih mulus lagi dibanding kita harus memikirkan pesaing gitu ya. Mending kita memikirkan kemitraan kita saja, bagaimana usaha kita akan berproses dengan baik ke depannya, dan fokuslah dan berkomitmenlah. Nah, dari poin yang kedua, kita akan membahas tentang how entrepreneurs think, atau cara berpikir seorang pengusaha itu yang kayak gimana sih. Yang pertama itu berpikir secara struktural. Yang kedua itu terlibat dalam bricolage. Yang ketiga efektif. Dan yang keempat beradaptasi secara kognitif. Yang pertama berpikir secara struktural. Jadi gini ya. Dalam kasus peluang wirausaha, contoh lompatan mental kreatif adalah dari pengetahuan tentang pasar yang ada ke teknologi baru yang dapat menghasilkan produk atau layanan yang memuaskan sebuah pasar tersebut. Alternatifnya, lompatan mental kreatif itu bisa dari pengetahuan tentang teknologi ke pasar baru yang bisa mendapatkan keuntungan dari pengenalannya. Nah, di sini seorang pengusaha akan berpikir secara struktur, di mana dia akan menstruktur nih atau memanage. Ini secara struktur nih, ini harusnya kayak gini. Misal layanan ini harus gimana nih, harus distruktur dengan baik. Terus model bisnis barunya harus distruktur dengan baik. Terus ketika ada teknologi baru, nah ini pun harus distruktur dengan baik. Seperti itu. Lalu yang kedua itu adalah terlibat dalam bricolage. Gini nih, perusahaan itu seringkali kekurangan sumber daya. Nah, di sini yang dimaksud dengan bricolage itu, jadi wirausahawan itu akan menerapkan kombinasi sumber daya yang ada pada masalah dan peluang baru. Nah, jadi ketika memang ada masalah dari sebuah sumber daya di dalam usaha mereka akan bereksperimen, mengutak-atik, mengemas ulang sehingga itu dapat dimanfaatkan dan menjadi sebuah peluang baru untuk usaha mereka. Yang ketiga adalah berlaku sebagai calon pemimpin bisnis, yang mana di sini kita harus berlaku sebagai calon pembisnis ya, karena di sini kita harus rasional yang pertama. Yang kedua, kita harus memikirkan sebab akibat dari bisnis kita. Dan yang ketiga, kita harus memikirkan efektivitas bisnis kita. Efektivitas ini bisa diraih, bisa diambil dari apa yang kita miliki, seperti siapa mereka, siapa kita, apa yang kita ketahui, dan siapa yang kita kenal, yang tadi sudah saya jelaskan di awal. Oke, dan yang keempat itu beradaptasi secara kognitif. Adaptasi kognitif ini menggambarkan sejauh mana wirausahawan bisa dinamis, terus fleksibel, mengatur diri mereka sendiri gitu, dan terlibat dalam proses menghasilkan berbagai kerangka kerja keputusan yang berfokus pada proses dan perubahan di lingkungan kita gitu ya. Jadi kita harus bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada dalam proses usaha kita. Oke teman-teman, poin terakhir itu adalah prinsip root in reality, yang mana seorang entrepreneur, seorang pengusaha itu harus memiliki prinsip. Prinsip ini adalah pedoman untuk pengarahan diri mereka akan kemana nih. Ini adalah sebuah prinsip, dan sebuah prinsip pun akan menghasilkan banyak hal, yaitu kita akan lebih bisa memaknai apa yang akan kita lakukan. Nah, jadi sebuah prinsip ini root in reality akan mengakar ke dalam sebuah kenyataan, karena pada dasarnya ketika kita memiliki pondasi atau prinsip yang kuat, maka reality atau realisasi usaha kita itu akan lebih stabil, akan lebih mulus. Seperti itu teman-teman. Jadi kita harus memiliki prinsip yang kuat agar bisa root ke dalam realitas kehidupan kita, akan balance ya terhadap apa yang akan kita realisasikan nanti untuk
kita memulai usaha gitu ya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komitmen di dalam bisnis. Yang pertama yaitu konsisten, tegar, dan fair. Maksud konsisten di sini seorang pengusaha harus konsisten dalam menjalankan bisnisnya dan konsisten terhadap keputusan yang dibuatnya. Tegar dan fair. Maksud tegar di sini seorang entrepreneur juga harus menerima segala risikonya. Artinya tegar dan terus berusaha. Fair, fair ini berkaitannya dengan karyawan, dengan seorang pengusaha juga kaitan dengan fair. Nah, kaitan dengan fair ini dengan karyawan, artinya seorang pengusaha harus memiliki keadilan terhadap karyawannya. Jangan sampai pengusaha atau manajer itu tidak adil ke bawahannya. Yang kedua yaitu mercusuar. Nah, maksud mercusuar ini pengusaha harus menjalankan perintah atau komitmen. Kalau dia disiplin berarti dia juga harus disiplin gitu. Yang ketiga yaitu konsisten. Selanjutnya itu konsentrasi pada manusia. Konsentrasi pada manusia ini jika pengusaha sudah sukses, artinya sudah punya perusahaan atau entrepreneur punya perusahaan, dia harus konsentrasi pada manusia. Segala keinginan, masalah atau kritikan harus diterima. Yang keempat itu menerapkan perilaku tepat waktu dan tepat janji. Tepat waktu dalam bekerja, tepat janji dalam kaitannya dengan kemitraan. Yang keenam yaitu menerapkan komitmen tinggi terhadap selanjutnya menerapkan komitmen tinggi terhadap pengendalian diri. Nah, komitmen tinggi terhadap pengendalian diri ini adalah kaitannya dengan konsisten ya. Jadi pengusaha harus siap dengan resiko-resiko dan keputusan-keputusan yang nanti dibuatnya. Oke, selanjutnya itu take away or different way of looking at the world. Nah, maksud cara berbeda memandang dunia. Berusahalah membuat kesuksesan terjadi daripada mencoba menghindari kegagalan. Mereka melihat kegagalan sebagai bagian normal dari bertualang karena mereka rela gagal. Artinya bahwa pengusaha atau seorang entrepreneur harus berani mencoba dan berani gagal. Seorang entrepreneur juga harus melihat kenyataan di dunia ini bahwa gak sedikit yang sukses di bidang entrepreneur itu langsung sukses gitu. Banyak rintangan-rintangan yang dihadapinya. Oke, selanjutnya bagian selanjutnya yaitu mari kita belajar pada pembisnis yang ahli atau profesional. Nah, pembisnis yang ahli ini yang pertama ada Jeff Bezos. Nah, Jeff Bezos ini adalah salah satu pendiri Amazon, situs online-nya. Waktu dulu mungkin untuk sejarahnya saya sedikit menjelaskannya. Dia dari kecil itu tertarik dengan dunia teknologi dan dia pun mencoba dan dia pun pernah mencoba peruntungan di McD. Setelah itu dia mau keluar dari zonanya, dia membuka suatu bisnis online dan akhirnya bisnis online itu sampai sekarang masih tetap berdiri, yaitu Amazon. Oke, selanjutnya Ciputra. Nah, Ciputra ini adalah seorang pembisnis properti. Dia kelahiran orang Sulawesi Tengah ya. Pada awalnya dia tidak memiliki modal bisnis, tetapi dia mampu membuka bisnisnya melalui dan sampai sempat memiliki perusahaan, namanya perusahaannya itu Metropolitan Group. Di awal kuliah atau di depannya dia orangnya periang, nakal, dan dia juga disebutnya berani bertindak lah ya. Tanpa modal pun dia masih tetap jalan melalui relasi-relasi yang dia bangun. Dia sempat kuliah di ITB. Mungkin itu dari kisah dari Ciputra yang
sedikit saya paparkan. Ya, kita belajar dari Mark, kemudian dari Bob Sadino, dan yang terakhir yaitu Jack Ma. Nah, dari Mark sendiri itu kita sudah ketahuinya bahwa dia tidak lulus kuliah, atau mungkin sekolahnya tidak tidak kurang berpotensi lah gitu ya istilahnya, tetapi dia mampu gitu membuat sebuah aplikasi yang sampai saat ini masih kita gunakan, yaitu namanya Facebook. Sikap juang yang dia miliki mengantarkan kepada produk yang sampai saat ini kita masih konsumsi atau masih kita gunakan. Adapun Bob Sadino, dia hanya lulusan SMA. Dulu dia pernah di Belanda, kemudian juga awal bisnisnya yaitu di bidang peternakan ayam. Karir usahanya sukses ketika dia di usaha peternakan ayam. Yang terakhir itu Jack Ma. Kalau Jack Ma sendiri itu pernah mungkin ditolak oleh Universitas Harvard beberapa kali, dan banyaklah kegagalan yang dialami oleh Jack Ma sendiri, tapi sampai saat ini daya juang atau semangatnya itu sangat tinggi, sampai-sampai aplikasi Alibaba atau produk yang dia punya itu sampai saat ini masih digunakan. Nah, mungkin itu saja sih. Mungkin lebih jauh teman-teman bisa lebih mengeksplor lagi lebih jauh siapa-siapa saja sih yang harus kita pelajari. Tidak perlu orang-orang penting, tapi mungkin yang ahli di bidangnya juga bisa. Selanjutnya yaitu beberapa tips dalam memulai bisnis atau mempertahankan bisnis di masa pandemi. Nah, pertama yaitu cek dulu kondisi finansial. Nah, ini jelas ya, kalau kita mau berusaha kita cek dulu modalnya atau kesehatan keuangannya itu seperti apa. Jangan sampai nanti modal tidak ada, kemudian manajemen keuangannya itu buruk. Nah, sehingga itu menambah risiko-risiko. Yang kedua itu analisis kebutuhan pasar, target kebutuhan pasar. Nah, analisis target kebutuhan pasar itu kita ketahui dulu di pasar mungkin butuhnya apa. Di era pandemi ini mungkin yang dibutuhkan seperti contohnya masker, kemudian hand sanitizer, gitu. Yang kayak gitu-gitu mungkin ya bisa menjadi peluang, atau mungkin hal-hal yang lain yang dibutuhkan seperti bahan pokok atau yang lainnya. Itu pertimbangkan risiko dan patuhi protokol kesehatan. Pertimbangan risiko ini mungkin kaitannya dengan offline ya. Saat ini perdagangan atau bisnis itu dilakukan lebih banyak di online, dan adapun offline kita harus tahu risikonya seperti apa. Dan risiko ini terkait dengan COVID, kita patuhi saja protokol kesehatannya, dari mulai memakai masker atau hand sanitizer dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Tapi sampai saat ini daya juang atau semangatnya itu sangat tinggi, sampai-sampai aplikasi Alibaba atau produk yang dia punya itu sampai saat ini masih digunakan. Nah, mungkin itu saja sih. Mungkin lebih jauh teman-teman bisa lebih mengeksplor lagi lebih jauh siapa-siapa saja sih yang harus kita pelajari. Tidak perlu orang-orang penting, tapi mungkin yang ahli di bidangnya juga bisa. Selanjutnya yaitu beberapa tips dalam memulai bisnis atau mempertahankan bisnis di masa pandemi. Nah, pertama yaitu cek dulu kondisi finansial. Nah, ini jelas ya, kalau kita mau berusaha kita cek dulu modalnya
atau kesehatan keuangannya itu seperti apa. Jangan sampai nanti modal tidak ada, kemudian manajemen keuangannya itu buruk. Nah, sehingga itu menambah risiko-risiko. Yang kedua itu analisis kebutuhan pasar, target kebutuhan pasar. Nah, analisis target kebutuhan pasar itu kita ketahui dulu di pasar mungkin butuhnya apa. Di era pandemi ini mungkin yang dibutuhkan seperti contohnya masker, kemudian hand sanitizer gitu. Yang kayak gitu-gitu mungkin ya bisa menjadi peluang, atau mungkin hal-hal yang lain yang dibutuhkan seperti bahan pokok atau yang lainnya. Itu pertimbangkan risiko dan patuhi protokol kesehatan. Pertimbangan risiko ini mungkin kaitannya dengan offline ya. Saat ini perdagangan atau bisnis itu dilakukan lebih banyak di online, dan adapun offline kita harus tahu risikonya seperti apa. Dan risiko ini terkait dengan COVID, kita patuhi saja protokol kesehatannya, dari mulai memakai masker atau hand sanitizer dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.